Sharp Aquos Zero 2, HP resmi dari Sharp yang punya harga dan spek yang menggiurkan banget. So, langsung aja kita review Sharp Aquos Zero 2 di tahun 2021. Let's go! Halo guys, nama gue Steff dari Steff dan ya, mari kita langsung aja review si Sharp Aquos Zero 2. So, yang pertama mari kita bahas si harga dan speknya. As always, harganya itu di harga 4,6 juta, varian RAM 6GB dan internal storage sebesar 128GB. Dia itu dual SIM, tapi sayangnya nggak ada micro SD expansion. Oh ya, di harga segitu ini barangnya resmi ya guys, resmi dan juga segel baru, full set. So ya, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 855 dengan verifikasi sebesar 7nm, layar 6,4 inci Full HD OLED display dengan refresh rate sebesar 240Hz. Keren, Dolby Vision, HDR10, UFS 3.0 storage, NFC support dan juga dia ada 2 speaker. Terus dia punya baterai sebesar 3135 mAh baterai yang support power delivery 2.0. Nah, terus untuk desain displaynya ini untuk build-nya tuh yang pastinya masih kerasa premium banget. Frame sampingnya terbuat dari full metal dan bodi belakang dia terbuat dari kaca. Nah, terus untuk si barnya sendiri ini surprisingly, gue lumayan surprise, ini enteng banget guys. Jauh lebih enteng dibanding iPhone 11 Pro dan Sharp Aquos R3 malahan yang pernah gue review kemarin. Padahal harganya lebih murah, rada aneh. Ya mungkin ini berkat si baterainya juga yang kecil banget dan juga si form factor-nya yang sangat tipis itu ngebuat si weight-nya atau beratnya jadi enteng. Nah, terus untuk si pemakaian sarung tangan, ini memang rada sulit guys. Dia itu kan gak cuma layar yang edge, jadi rada sulit. Ini juga besar banget, 64 inci. Jadi memang rada sulit untuk navigasi pakai sarung tangan. Tapi somewhat kalau misalnya dibandingin sama HP lain yang layarnya sama besarnya, di Zero 2 ini kerasa lebih manageable, mungkin berkat si layarnya, atau bukan layarnya, mungkin berkat si beratnya yang enteng. Jadi kalau misal gue kayak gini nih, kayak olahraga tangan, mau pakai sarung tangan, ini masih kerasa confident lah, nggak kerasa kamu jatuh berkat beratnya yang enteng. Di Aquos Zero 2 juga ada NFC yang posisinya memang ini tuh rada aneh. Gue tes tuh posisinya ada di kameranya daerah sini, dan si scanningnya juga ini mut-mudan, kayak kadang kerja kadang nggak. Langsung aja kita praktekin deh. Jadi kalau misal gue coba scan pakai kartu GTO, kita scan, bam, nggak ada reaksi, come on, ya. Nah, jadi kayak mut-mudan. Tapi pas kalinya nge-scan dan ngegeter HP-nya itu langsung ke-scan dengan baik. Cuma itu kadang kerja kadang nggak. Kalau misalnya mau di rating dari 0 sampai 10, ini gue bisa bilang ratingnya itu 5 dari 10. Ya, tapi at least bekerja dengan baik lah. So next, dia juga punya notifikasi. Posisinya tuh ini mirip kayak di Zenfone 8 yang baru aja rilis. Dia tuh posisinya di sebelah kanan kabel USB Type-C atau charging port USB Type-C. Dia tuh notifikasi berwarna. Dan untuk kualitas layarnya sendiri, ini gue bisa bilang untuk harganya one of the best, if not the best OLED screen yang pernah gue lihat. Yang memang hampir semua HP Sharp yang pernah gue review, yang pakai layar LCD sekalipun kayak Sharp Aquos R3, R2, SHP39, bahkan SHP-R Compact sekalipun yang harganya cuma 700 ribuan, itu gue bisa bilang layarnya tuh semua bagus banget untuk kelas LCD. Dan di Sharp Aquos Zero 2 ini di kelas OLED, gue bisa bilang sangat bagus banget. Lebih bagus daripada HP yang tadi gue sebutin ya pastinya. Dan kualitasnya sendiri, Zero 2 ini punya gambar yang super sharp, warna yang vibrant, sangat pop art, hidup banget, viewing angle yang bagus, dan juga kontras yang lumayan rich. In summary, layar Zero 2 itu benar-benar eye candy dan kerasa sangat hidup. Dan untuk pemakaian di bawah sinar matahari, memang Sharp Aquos Zero 2 barangnya ini nggak bisa terang banget berkat si refresh rate yang tinggi. Tapi at least dia walaupun di bawah terik sinar matahari, layarnya masih bisa kebaca lah. Walaupun memang gelap, tapi masih usable. Yang terakhir untuk si responsivitas layarnya, Zero 2 ini kerasa super responsif banget yang pastinya. Berkat si refresh rate yang super tinggi, 240Hz. Mau dipakai untuk navigasi OS dengan cepat atau ngetik keyboard, semua kerasa super smooth dan sangat responsif. Gak cuma itu juga, ini haptic feedback-nya walaupun bukannya terbaik, tapi lumayan enak lah. Gak kayak vibrasi suara, dia ini legit kayak haptic feedback. Very nice. Next, untuk si audio quality-nya, yang pertama kita bahas audio quality via USB Type-C to 3.5mm, karena di Zero 2 ini gak punya headphone jack. Tapi yang bagus, dia di box-nya tuh kalian dikasih konverternya secara gratis. Sangat bagus, nggak kayak HP-HP lain. I'm talking to you, Apple. So ya, untuk kualitas audionya sendiri ini lebih ke arah bassy atau ke arah warm, dengan vokal yang masih kedengaran jernih dan hidup, soundstage yang cukup luas, dan instrumen yang walaupun cukup mundur si midrange-nya, tapi masih kerasa lumayan rich kok. Separasi juga masih lumayan bagus. Untuk si full volumenya ini bisa keras banget. Gue coba tes pakai headphone Aquos Porta Pro. Di volume sekitar 65-70% aja ini udah kerasa keras banget. Yang for your information guys, itu lumayan impresif banget untuk HP.
Biasanya tuh kalau pakai Spota Pro sekitar 80-90%, baru keras. Kalau di Aquos di 70% aja udah keras banget, itu udah sangat impresif. So next, untuk si kualitas dual speaker sendiri, ini juga lumayan bagus tapi not the best, bukan yang terbaik. Overall sound signature ini lebih ke arah balance atau ke arah bright, dengan vokal yang jernih dan crispy, instrumen yang punya separasi cukup bagus dengan rich. Terus dia juga punya bass yang walaupun gak powerful banget, gak present, tapi masih ada lah, masih lumayan balance. Nah terus untuk si full volumenya ini bisa keras banget dengan minimum distorsi. Cuma memang kalau bisa mau dibandingin sama HP yang lebih murah sekalipun kayak Google Pixel 3a XL atau Galaxy S9 yang pernah gue review, HP tersebut gue bisa bilang speakernya masih lebih unggul, lebih imersif sama lebih bassy. Tapi kalau misalnya mau dibandingin sama HP baru kayak Poco X3, bukan yang Pro, X3 biasa, dan Redmi Note 10, gue bisa bilang di Zero 2 lebih bagus daripada HP tersebut. Tapi ya, untuk lebih detailnya ini dia sampel speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin detailnya lebih bagus. Check it out guys. So next, untuk si kualitas kameranya, kamera belakang dia itu dual kamera utamanya punya megapiksel sebesar 12,2 megapiksel, f1.7 yang udah ada optical image stabilization, kamera ultrawide-nya itu 20 megapiksel, f2.4, dan juga untuk si kamera depannya, dia itu 8 megapiksel, f2.2 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps, dan juga udah ada electronic image stabilization. Nah terus untuk si kualitas main kameranya sendiri, ini menurut gue sudah sangat bagus. Ya ini sebenarnya kualitasnya tuh lumayan mirip sama si Aquos R3 yang kemarin gue udah review. Overall punya detail yang masih sharp, dengan warna yang natural, hidup, kontras yang bagus, dan dynamic range yang cukup oke. Overall ini kalau bisa mau dibandingin dengan HP sekarang, dengan harga yang sama, ya kualitasnya masih somewhat bisa bersaing lah. Nah, terus untuk si kamera ultrawide ini juga ini cukup oke. Temperatur warna masih sama dengan main kamera, jadi gambar masih kelihatan nggak aneh, dengan dynamic range dan kontras yang cukup bagus. Detailnya juga ini lumayan sharp asal ada pencahayaan yang cukup terang. Cuma ada satu kelemahan dari kamera ultrawide ini, yaitu kalau misal kalian pakai kamera ultrawide terus objeknya terlalu deket, itu tuh bakal susah fokus, jadi bakal off focus. Harus jauh banget dari objek biar dapat fokus. Tapi selain itu ini kameranya, dua kamera belakang udah lumayan solid. Dan untuk foto low light-nya sendiri, ini menurut gue untuk harganya memang unfortunately rada mediocre. Overall gambar masih cukup oke dengan detail yang cukup sharp, walau sedikit soft, noise yang minimum, dan warna yang masih natural. Cuma gambar ini menurut gue kayak kurang terang, jadi kayak rada gelap, yang sebenarnya gue harap ini bisa lebih terang, tapi sayangnya ini untuk harganya menurut gue rada terlalu gelap daripada HP-HP lain di harga yang sama. Dan untuk yang terakhir, foto selfie ini juga sayangnya mediocre, nothing special, detail masih cukup bagus, warnanya masih cukup oke asal ada pencahayaan yang terang. Kalau misal di dalam ruangan memang foto selfie-nya tuh kurang bagus menurut gue. Nah terus untuk si video recording, Aquos Zero 2 bisa nge-record sampai 4K 30 fps. So jadi ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kita coba jalan. Fokusin ke jam. Oke, fokusnya lumayan cepat. Dynamic range. Dan kalian juga bisa nilai di bawah gimana kualitas audionya. Next, untuk gaming performance ini salah satu selling point dari Zero 2, dia itu pakai chipset yang masih capable banget di tahun 2021 sekalipun, yaitu Snapdragon 855. Dan untuk gaming performance ini gue tes pakai game yang super demanding yang pastinya yang sering gue mainin, yaitu Genshin Impact. Dan ya overall ini surprisingly performa di Zero 2 masih sangat bagus. Bisa kita lihat di B-roll main Genshin Impact bisa dapat kira-kira frame rate high 40 atau low 50 dengan starter yang jarang banget dan overall gameplay yang masih kerasa smooth dan sangat responsif. Cuma yang gue rasa tuh kalau main lebih dari sekitar 30 menitan, HP-nya bakal ada thermal throttling, jadi frame rate-nya bakal turun di sekitar 30 low atau 30 high, dan juga stuttering-nya tuh mulai ada, tapi masih playable kok.
cuma performance-nya aja lah rada turun. Overall masih sangat playable dan ini menurut gue sangat enjoyable banget main di Zero Two. Terutama main Genshin Impact, game yang berat banget itu masih enak banget. Nah terus untuk main game rhythm kayak Arkaya, ini gue tes pakai game yang namanya Arkaya, lumayan rame, subscriber gue nge-recommend dan gamenya lumayan bagus. Dan ya ini gue gak ngerasa sama sekali ada audio atau touch delay saat main game Arkaya di difficulty hard sekalipun. Gue coba tes pakai speaker atau pakai headphone sekalipun, dia itu kelas responsif, which is very nice. Next, untuk si UI experience-nya, so kalau misal kita ke settings, terus kita scroll ke about phone, ini tuh sayangnya masih stuck di Android 10. Sayang banget. Dan kenapa? Soalnya kalau misal kita ke sistem, terus kita ke sistem update, dia itu nggak ada update sama sekali guys, bisa kita lihat. Nggak dikasih update sama sekali. Terakhir dikasih update tuh ini bener-bener lama banget, Juni 2020. Ini menurut gue sayang banget kenapa Sharp udah nggak ngasih support ke Zero Two dan ke R3, karena gue suka banget stok Android. Dia tuh pakai stok Android Sharp, jadi nggak pakai skin-skin aneh-aneh, nggak kayak Xiaomi atau Realme, pakai pure stok Android yang personal gue suka banget. Ini kerasa enteng dan UI-nya kerasa simplistik aja, gue favorit. So ya sayang banget dia nggak nge-support software-nya, nggak kayak Google yang bisa sampai 3 tahun ke depan. Ini di Android 10 aja udah stuck, nggak tahu dapat Android 11 atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian tahu ada beritanya, mungkin bisa komen di bawah. Thank you. Tapi ya, untuk si performance-nya sendiri, UI performance-nya ini pretty much masih kerasa super smooth banget. Mau dipakai buat buka aplikasi, ini tuh loadingnya masih sangat cepat kayak HP flagship. Multitasking masih kerasa smooth dan snappy. Dan ya overall ini HP masih kerasa kayak HP flagship, which is very nice. Oke, dan untuk refresh rate-nya ini kan udah 240 Hz. Jadi memang kerasa sangat smooth banget dan enak banget mau di mata atau di tangan. Tapi ini yang gue rasa, si 240 Hz-nya hanya aktif kalau lagi navigasi OS aja. Kayak bisa kita lihat sekarang, ini gue lagi navigasi OS, ini kerasa banget, gue bisa ngerasa walaupun di kamera nggak kelihatan, tapi gue bisa ngerasa ini refresh rate-nya di 240 Hz. Tapi dia itu Sharp kayaknya punya setting, kalau misalnya kita buka beberapa aplikasi, atau kalau kita buka spesifik aplikasi, dia itu refresh rate-nya bakal turun ke 60 Hz. Kayak misal, gue coba buka Google Foto, pas gue buka ini refresh rate-nya gue bisa bilang masih di refresh rate tinggi, kayak sekitar 210 Hz. Ini masih kerasa sangat smooth banget. Tapi kalau misalnya gue buka aplikasi yang mungkin lumayan berat kayak Tokopedia, ini mulai kerasa banget si refresh rate-nya tuh turun jadi cuma sekitar 60 Hz. Kenapa gue tahu? Karena gue bandingin side by side sama iPhone gue, dan itu tuh motion-nya sama persis. Jadi ya, ini kayaknya tuh Sharp sengaja ngebuat refresh rate-nya turun kalau misal buka aplikasi buat nge-save battery life-nya. Karena ini battery life-nya gue bisa bilang lumayan impresif. So, langsung aja kita moving on ke si battery life-nya. Untuk battery life-nya ini sangat impresif banget. Dia tuh baterainya walaupun kecil hanya 3135 mAh dan bisa fast charging sampai power delivery 2.0, tapi sayangnya charger bawaannya tuh hanya dikasih 10 watt. Tapi dia itu battery life-nya sangat impresif untuk baterai yang kecil dan udah 240 Hz refresh rate. Overall ini bisa tahan full 1 hari penuh, dan pemakaian gue yang enteng hanya sosial media dan nonton YouTube. Ini bisa dapet screen on time kalau misal kita ke Google Foto dan screenshot, bisa kita lihat ini screen on time-nya tuh 6 jam 44 menit, hampir 7 jam, dan juga dia standby-nya 15 jam. Yang menurut gue lumayan impresif banget untuk kapasitas sekecil ini dan refresh rate setinggi ini. Dapat SOT segitu sangat impresif. Ya mungkin ini seperti yang gue bilang, ini mungkin berkat si refresh rate-nya yang adaptif, jadi kalau misalnya lagi buka aplikasi, dia nggak dikasih tahu, nggak tahu kenapa, tapi gue bisa ngerasa si refresh rate-nya tuh turun. Ya itu mungkin untuk nge-save battery life, yang gue nggak komplain, malahan bagus. Dan untuk charging speed-nya, cuma sayangnya ini nggak cepet banget. Gue ngecas pakai charger bawaan yang pastinya yang hanya 10 watt. Gue ngecas dari 20% sampai 100% tuh butuh waktu 2 jam 3 menit. Lumayan lama banget untuk tahun 2021. Tapi untungnya, dari 20% sampai ke 80% tuh hanya butuh waktu 1 jam 10 menit aja. Jadi lumayan oke lah. So ya mungkin cuma segitu aja reviewnya guys. Dan untuk konklusinya menurut gue, Sharp Aquos Zero Two ini di harganya yang 4,6 juta bisa jadi pilihan alternatif yang mungkin lebih baik daripada HP baru yang sekarang lagi tenar banget kayak Poco X3 Pro atau Poco F3. Ya mungkin ini karena di harganya menurut gue ada beberapa hal yang lebih unggul di Aquos Zero Two. Seperti refresh rate yang lebih tinggi, jadi lebih smooth banget. OS stock Android-nya yang lebih optimized dan lebih smooth. Dan juga ini yang paling besar menurut gue, yang bisa jadi pilihan kalian mau beli HP ini atau enggak, yaitu dari kualitas layarnya. Ini walaupun refresh rate-nya tinggi banget, gue bisa bilang ini kualitas layarnya sangat bagus banget. Yang pastinya jauh lebih bagus daripada HP Xiaomi yang pernah gue review, kayak Mi Mix 3 lebih bagus di sini. Xiaomi Mi 9 lebih bagus di sini.
Dan ini menurut gue bisa bersaing dengan HP Samsung kayak Galaxy S9 atau Galaxy S10 Plus sekalipun yang pernah gue review. Which is lumayan impresif untuk refresh rate yang tinggi dan harganya sekarang udah murah banget. Tapi ya sayangnya cuma segitu aja menurut gue hal positifnya, karena beberapa hal seperti baterai yang kecil, fast charging yang lambat, dan juga yang paling penting menurut gue yang bisa jadi deal breaker banget, si software supportnya yang Pretty Much udah nggak disupport lagi, hal tersebut bisa jadi deal breaker yang sangat besar, gak cuma buat kalian tapi buat gue juga. Tapi ya, buat kalian yang masih tetap tertarik dan gak peduli sama hal yang tadi gue sebutin, gue udah taruh link pembelian di deskripsi. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mau kalau misalnya kesalahan atau review yang kelewat. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin wallpaper 02 yang ada di HP 02 ini, gue udah taruh link di deskripsi di Pixiv. Thanks for watching, we'll see you in another video.